Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar Shaimin Shaimat yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah tahun ini. Mudah-mudahan kita akan dapat melaksanakan ibadah syam ini, ibadah saum ini dengan baik, dan semoga juga keberkahan senantiasa melingkupi kita dalam melaksanakan ibadah saum tahun ini. Amin, Allahumma amin. Para pendengar yang berbahagia, pada mukadimah tadi saya membacakan surat yang saya kira tidak asing lagi bagi kita semua, merupakan dasar diwajibkannya puasa bagi kita semua. Kalau kita memperhatikan ayat ini atau ayat yang saya bacakan tadi, ada dua kata kunci yang menentukan, yaitu pertama, kewajiban puasa dan takwa. Keduanya mempunyai hubungan yang penting dan strategis bagi kita manusia. Puasa menjadi salah satu sarana yang bisa membentuk insan muttaqin, yang dari sini dapat diambil makna bahwa takwa mempunyai posisi yang sangat penting yang harus dimiliki setiap umat Islam untuk dapat sukses menjalankan tugas sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Pendengar yang berbahagia, untuk mengetahui bahwa posisi puasa itu mempunyai peran penting dalam pembentukan takwa, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang fungsi takwa itu sendiri dalam kaitannya dengan kepentingan manusia. Dari penjelasan tentang posisi takwa ini akan dapat dilihat bahwa posisi puasa berikut amalan yang dilaksanakan dalam membentuk manusia muttaqin. Kita melihat dulu kata dasar kata takwa. Itu berasal dari akar kata wako yang mempunyai makna takut atau menjaga. Namun takut di sini tidak muncul karena sesuatu yang menyeramkan, tapi takut dalam arti ketakutan yang dari ketidakbiasaan untuk menghindari perilaku menyimpang dan menyeleweng. Dengan pemahaman takut seperti ini, takwa bisa dimaknai sebagai aktivitas atau amalan yang dapat menghindari kehancuran diri sendiri dari sebuah kehidupan yang dalam konteks sosial. Takwa dengan demikian merupakan sarana untuk menjaga pertahanan diri sendiri. Itu berarti bahwa takwa menunjukkan sebuah kepribadian yang benar-benar utuh dan integral. Setelah melakukan amalan-amalan yang dianjurkan Allah, diserap masuk ke dalam diri manusia. Dalam hal ini, takwa lebih pada tataran empiris dari sekedar teoritis. Artinya, sebuah perbuatan itu bernilai takwa kalau takwa itu mempunyai nilai dan makna dalam konteks sosial. Karena itu, menilai ketakwaan yang dimiliki seseorang bukan dinilai oleh dirinya sendiri, tapi yang menilai adalah orang lain. Makna ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang artinya sebaik-baik manusia adalah aktivitas dan perilakunya memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dalam takwa, dengan demikian terkandung pengendalian manusia akan dorongan emosinya dan penguasaan kecenderungan hawa nafsunya. Ketakwaan dalam pengertian ini akan menjadi tenaga pengaruh manusia pada tingkah laku yang baik dan terpuji, serta menjadi penangkal tingkah laku buruk, menyimpang, tercela, permusuhan dan kezaliman. Untuk itu,
manusia dituntut untuk bisa menahan hawa nafsu. Ini berarti ia memenuhi dorongan-dorongan itu dalam batas yang diperkenankan oleh ajaran agama. Selain itu, terkandung perintah kepada manusia agar ia melakukan tindakan yang baik. Berdasarkan uraian tersebut, nampak bahwa takwa merupakan buah dari iman yang sesungguhnya. Iman dan takwa merupakan dui tunggal, satu kesatuan yang utuh. Takwa merupakan identitas tertinggi bagi seseorang. Penegasan ini dapat dilihat dari penjelasan Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Orang-orang yang bertakwa mempunyai kekuatan yang mampu menghadapi berbagai persoalan hidup, mampu menghadapi saat-saat yang kritis, dapat memberdobrak jalan-jalan yang buntu yang menghambat, dan bisa menerangi jalan di tengah malam gelap gulita. Dengan kata lain, takwa membuktikan sebagai jalan keluar dari setiap persoalan dan situasi kritis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala persoalannya. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 7 ayat 96 atau surat 7 ayat 96, Allah berfirman, sekiranya penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pasti kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Amal perbuatan yang dijiwai oleh iman dan dipelihara terus-menerus akan menciptakan suatu sikap hidup muslim yang bernama takwa. Setelah kita jelaskan fungsi dan makna takwa seperti diuraikan di atas atau seperti diuraikan tadi, nampak bahwa puasa merupakan salah satu perisai penting dalam Islam yang amalan-amalannya banyak yang menuju takwa. Amalan-amalan puasa, baik yang diwajibkan maupun yang menjadi amalan sunnah di dalam puasa, betul-betul mencerminkan hal-hal yang bermakna takwa. Esensi dari puasa adalah untuk mengendalikan individu dan kelompok dari perilaku menyimpang, baik penyimpangan dalam perilaku, pola pikir, ucapan maupun pada tindakan. Penyimpangan ini diakibatkan sikap berlebihan terhadap diri sendiri dan benda yang berujung pada keserakahan dan pada akhirnya melupakan orang lain. Tidak hanya sebatas perintah pengendalian. Dalam puasa, pengendalian itu diwujudkan dengan amalan-amalan yang baik, mulai ucapan, penglihatan, perasaan, pikiran, aktivitas, dan sebagainya. Amalan-amalan tersebut di atas mengajarkan cara mensikapi diri sendiri, mensikapi harta, mensikapi orang dan sebagainya dengan sikap benar. Sikap-sikap seperti ini banyak dijumpai dalam amalan-amalan puasa. Dengan kata lain, dalam berpuasa, manusia diminta untuk meneladani sifat-sifat Allah. Allah itu selalu berperilaku baik. Berakhlaklah kamu sekalian dengan sifat-sifat Tuhan. Kata Nabi dalam satu sabdanya, Nabi telah bernyindir kepada orang-orang yang berpuasa namun tidak memberikan dampak positif terhadap dirinya. Banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalam sebuah riwayat, Hasan al-Basri, seorang ulama termasyhur, pernah melukiskan ketakwaan seorang dengan ungkapan, Anda akan menyumpai orang tersebut teguh dalam keyakinan, teguh tapi bijaksana, tekun dalam menuntut ilmu, semakin berilmu semakin merendah, semakin berkuasa semakin bijaksana, tampak wibawanya di depan umum, jelas syukurnya dikala beruntung, menonjol qanaah atau kepuasannya dalam pembagian rezeki, senantiasa berhias walaupun miskin, selalu cermat tidak boros walau kaya, murah hati dan murah tangan, tidak menghina dan tidak mengejek, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, tidak berjalan membawa fitnah, disiplin dalam tugasnya, tinggi dedikasinya,
serta terpelihara identitasnya, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang lain. Kalau ia ditegur, tidak menyesal. Kalau bersalah, ia istighfar. Bila dimaki, ia tersenyum sambil berkata, "Jika makin Anda benar, maka aku bermohon semoga Tuhan mengampuniku. Dan jika makin Anda keliru, maka aku memohon semoga Tuhan mengampunimu." Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhirnya, pada kesempatan ini, semoga amal puasa kita senantiasa diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini saja sekali lagi yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.